Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan dan kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita dapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kiramah yang hebat lagi ramah, di sini pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang makna lebih dalam puasa Ramadan dan perubahan akhlak selama bulan suci Ramadan. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sahabat kiramah yang hebat lagi ramah, poin pertama yakni perubahan akhlak sebagai tujuan utama bulan puasa. Banyak di antara kita yang menganggap bulan suci Ramadan hanya sebatas menahan hawa nafsu, makan, minum, dan yang membatalkan puasa lainnya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Padahal hal tersebut adalah bentuk lahiriah dari puasa Ramadan. Sementara esensi dan tujuan utama dari bulan suci Ramadan adalah membersihkan akhlak dan hati kita dari kotoran, dosa, dan perbuatan yang telah kita lakukan. Dalil yang mendukung ini adalah surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata takwa di sini tak hanya sebatas takut pada Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah, melainkan mencakup keseluruhan kesadaran untuk menjaga akhlak, perkataan, dan perbuatan selama bulan suci Ramadan. Takwa adalah puncak dari perbaikan akhlak yang sebagai tujuan utama di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada sahabat yang bertanya tentang puasa. Puasa adalah perisai. Maka apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, janganlah dia berkata kotor dan tidak sopan. Dan jangan pula memaki atau dipermalukan. Jika ada yang memaki dia atau berbuat zalim kepadanya, maka hendaklah dia berkata, sungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda ini menunjukkan bahwa puasa mengharuskan kita untuk menjaga akhlak, bukan dalam kondisi yang menyulitkan kita. Tidak boleh menahan lapar atau haus menjadi lebih mudah marah, kata kasar, atau melakukan perbuatan yang tidak baik. Akhlak yang baik adalah tujuan utama dalam kita menjalankan ibadah puasa. Poin yang kedua di sini ada perubahan sikap selama Ramadan. Bulan Ramadan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu yang penuh berkah dan penuh kesempatan untuk memperbaiki diri. Banyak dari kita merasakan perubahan sikap yang nyata selama memasuki bulan suci Ramadan, mulai dari rasa lebih dekat kepada Sang Pencipta, rasa lebih bersyukur, lebih peduli kepada sama, hingga lebih mampu mengendalikan emosi. Dalil tentang berkah Ramadan yang mendorong perubahan sikap adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, demikianlah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan lainnya antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit
dalam perjalanan lalu ia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang diperbolehkan berpuasa. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilang dari kamu menyembah Allah dengan menyebut namanya agar kamu bersyukur. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan adalah pedoman hidup yang mengubah pola pikir dan sikap kita. Ketika kita rajin membaca, mempelajari, dan melakukannya di kehidupan sehari-hari, maka akan terasa hikmah dari pedoman tersebut. Padahal yang sebesar ini membuat kita menjadi lebih peka terhadap kebaikan, sehingga sikap kita terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat menjadi lebih positif. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa berdiri atau sholat di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita mulai melihat segala sesuatu dengan rasa syukur dan kesadaran bahwa semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih dari kata cukup untuk kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, puasa sebagai latihan karakter. Jika kita secara mendalam, puasa adalah bentuk latihan karakter yang paling efektif. Melalui puasa, kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu, memiliki kesabaran meningkat, rasa empati, dan memperkuat disiplin diri. Semua ini adalah unsur-unsur penting dalam membentuk karakter yang baik. Dalil tentang puasa sebagai latihan karakter dapat kita lihat dari sabda Rasulullah SAW. Tidaklah cukup seorang muslim dengan hanya memakan apa yang halal saja, melainkan hendak dia menjaga akhlaknya yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Puasa melatih kita untuk tidak hanya menjaga makan, minum, melainkan kita juga harus karakter yang baik atau akhlak yang baik. Kita belajar untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter kita menjadi lebih kuat dan kokoh. Contoh nyata dari latihan karakter melalui puasa adalah ketika kita merasakan lapar dan haus. Selain itu, puasa juga melatih rasa empati terhadap orang-orang yang kurang mampu. Ketika kita merasakan lapar, kita akan lebih memahami kesulitan yang mendalam, yang tidak memiliki cukup makanan untuk makan setiap hari. Hal ini mendorong kita untuk lebih peduli kepada sesama muslim. Poin yang keempat, ada membawa akhlak baik keluar Ramadan. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah hanya menjadi orang baik di bulan suci Ramadan. Padahal tujuan akhir dari semua latihan untuk membawa akhlak baik keluar dari bulan suci Ramadan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setelah Ramadan berlalu. Rasulullah SAW pernah bersabda, jadikanlah sebagai dari amalmu yang kamu kerjakan ketika kamu khawatir dan takut, karena sesungguhnya kamu tidak akan selalu berada dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Sabda ini mengingatkan kita bahwa keadaan khusyuk dan penuh kebaikan selama Ramadan tidak boleh hilang begitu saja. Kita harus terus melakukannya di luar bulan suci Ramadan. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus tetap melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan benar dan sungguhnya kami telah menjaganya. Al-Quran yang menjadi pedoman kita selama Ramadan tidak hanya berlaku di bulan itu saja, melainkan sepanjang hayat kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Setiap hari kita harus membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Cara yang baik untuk kita membawa akhlak yang baik di luar bulan suci Ramadan, yang pertama ada tetap rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran setiap hari. Dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah akhlak kita akan terjaga. Yang kedua, menjaga kebiasaan berzikir dan berdoa seperti yang kita lakukan selama Ramadan. Yang ketiga,
terus menjaga akhlak, perkataan, dan perbuatan dari hal yang tidak baik. Yang keempat, tetap bersedekah dan membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang kelima, menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan seluruh masyarakat. Sahabat kiramah yang hebat lagi ramah, semoga kita semua termasuk dalam umat muslim yang dapat menjaga akhlak kita di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Semoga kita juga dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini. Dan kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiromah, kuliah ibadah Ramadan, amal dan hikmah. Tayang setiap menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan. Acara ini didukung oleh Mamclean, Phoenix Production, Efek Klinik Lampung, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro, Bank Metro Madani, Lazismu Daerah Kota Metro, Toko Akhir Metro, dan Agamsel Metro.